Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta dan mengatur segalanya. Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat dari nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini semoga amalan yang telah kita perbuat dari dulu hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi wasilah dalam meraih ridhonya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam semesta. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada para sahabatnya, para tabi'i dan tabi'inya, dan juga kepada para umatnya yang senantiasa memohon pertolongan Allah agar bisa mengikuti ajaran-ajarannya serta di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Ratasha Natali Fitri. Di sini saya akan berbagi mengenai senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan yang bisa membuat hatinya terasa gersang dan mati. Sebagaimana air yang dapat menghidupkan kembali tanah yang tandus, zikir juga dapat menghidupkan kembali hati yang telah kehilangan cahaya spiritualnya. Zikir memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim karena dapat menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan ketenangan batin dan meningkatkan keimanan. Ketika seorang hamba senantiasa berzikir, hatinya menjadi lembut, tenang, dan penuh dengan cahaya keimanan. Ini berarti air yang menyirami tanah kering mengubahnya menjadi subur dan penuh kehidupan. Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan bagi orang yang berzikir kepada Allah. Anjuran mengingat Allah Subhanahu wa taala bahkan termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang dimana artinya yaitu, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang pentingnya berzikir atau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala kondisi, baik itu suka maupun duka. Mengutip dari buku Berdakwah dengan Hati oleh Syekh Ibrahim bin Saleh bin Sabil Al-Mazawi, ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengingat Allah. Dari Abu Darda, bahkan Nabi Muhammad bersabda, tiadakah kalian aku beritahu tentang amal terbaikmu yang paling diridhai oleh Allah dan paling tinggi derajatmu karenanya juga lebih baik dari pemberian emas dan perak, serta lebih baik dari kalian membunuh musuh dan dibunuh musuh dalam peperangan. Mereka bertanya, amal apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mengingat Allah, zikrullah ta'ala. Ada beberapa keutamaan yang dapat diraih dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Zikir merupakan cara yang paling ampuh dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang senantiasa berzikir akan selalu mengingat dan memuji Allah. Yang kedua adalah menguatkan iman. Dengan mengingat dan memuji Allah secara terus-menerus, maka diri ini akan yakin segala apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada menenangkan hati. Manusia pasti dilanda cobaan. Oleh karena itu, jika terkena musibah atau merasa hati ini tidak tenang, maka cobalah untuk selalu mengingat Allah. Orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah akan memiliki hati atau pikiran yang tenang, senantiasa mudah menjalani kehidupan. Dan selanjutnya, yang keempat itu adalah meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan datangnya dari hati yang tentram sehingga jauh dari perasaan gelisah dan khawatir. Dengan mengingat Allah, hati akan terasa tenang sehingga senantiasa membawa kebahagiaan. Zikir adalah amalan yang memiliki kekuatan besar untuk menghidupkan kembali hati yang tandus dan mati. Seperti air yang menyuburkan tanah kering, zikir dan sholawat menyuburkan hati, mengisinya dengan cahaya keimanan dan cinta kepada Allah serta Rasulnya. Dengan rutin mengamalkan zikir, hati akan menjadi lebih tenang, damai, dan penuh dengan kekuatan spiritual. Mari kita terus memperbanyak zikir dan sholawat dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa hidup dan subur dengan rahmat Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka dari itu saya memohon maaf bila ada tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.